Halo, ketemu lagi di channelnya Mamahnya Ovi. Di sini saya akan membahas atau mengulas tentang suatu hal. Dan di sini saya juga bukan seorang ahli, saya seorang guru swasta dan seorang ibu bagi anak-anak saya. Saya akan membahas tentang new normal. Dua kata ini sedang ngehits akhir-akhir ini. Apa sih itu new normal? Kita sebagai orang tua atau sebagai pendidik perlu tahu apa itu new normal. Karena sangat berguna bagi kita untuk kita dapat menjelaskan ke anak-anak kita. Dua kata ini lagi ngehit saat Pak Jokowi, Bapak Presiden kita mengutarakan bahwa agar masyarakat perlu membentuk kenormalan baru atau yang disebut new normal dalam aktivitas mereka. Karena masyarakat harus bisa hidup berdamai, berdampingan dengan COVID-19 agar tetap produktif. Kebiasaan-kebiasaan yang dulu lazim kita lakukan harus kita hentikan sehingga kita bisa beradaptasi dengan situasi pandemi seperti ini. Nah, untuk orang dewasa mungkin gampang untuk memahami perubahan-perubahan yang akan terjadi di new normal ini. Tapi untuk anak-anak, bagaimana caranya agar kita mudah menjelaskan ke mereka? Nah, bentar saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk kita memberi informasi tentang new normal ini ke anak-anak. Yang pertama adalah kita memberi pertanyaan-pertanyaan kepada anak. Kita memancing pertanyaan anak. Ada apa sih situasi selama ini? Kenapa sih kita selama ini di rumah? Tentu mereka akan menjawab, karena adanya virus. Nah, untuk itu apa yang harus kita lakukan? Mereka pasti akan menyebutkan, kita harus cuci tangan, kita harus pakai masker, kita harus di rumah. Oke, pertanyaan-pertanyaan yang kita pancing itu tentu akan mendapatkan jawaban dari anak. Dan disitulah kita akan masuk untuk menerangkan tentang new normal itu apa. Kita terangkan bahwa keadaan atau pandemi ini masih akan terus berlangsung. Dan kita harus tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang beberapa bulan ini kita lakukan. Itu untuk kita menerangkan di awal. Yang kedua adalah new normal itu bukan hal yang negatif. Saat kita menginformasikan ke anak, kita memberikannya dengan aura yang positif. Jika kita sudah was-was, wajah kita was-was, perasaan kita was-was atau negatif, anak-anak akan membaca aura kita dan mereka akan menjadi cemas. Yang ketiga adalah kita mencari contoh tentang bagaimana cara menerangkan new normal. Mungkin kita akan mencarinya di YouTube. Kita cari film-film kartun, film-film yang ringan untuk menerangkan apa itu new normal. Itu adalah tadi langkah-langkah untuk kita menerangkan ke anak apa itu new normal. Yang selanjutnya adalah, akankah ada perubahan yang akan kita hadapi atau yang dihadapi anak? Tentu saja ada. Perubahan yang pertama adalah standar hidup baru. Kita harus terus-menerus melatih anak untuk agar tetap selalu sering cuci tangan, menggunakan masker, berolahraga, makan makanan yang sehat, selalu menyediakan hand sanitizer. Kita akan mengulang dan ini akan menjadi pembiasaan baru, pembiasaan kesehatan yang baru. Dan yang terutama adalah orang tua harus memberi contoh. Karena jika orang tua sudah memberi contoh,
anak akan selalu mengikuti apa yang kita contohkan. Yang kedua adalah kita harus menjadikan anak untuk belajar mandiri. Dengan belajar online, belajar daring, itu membuat anak menjadi belajar mandiri. Kita harus memberi kepercayaan kepada anak bahwa anak bisa melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Yang ketiga adalah, perubahan yang ketiga adalah bijak dalam penggunaan gadget. Karena seringnya tugas-tugas online, maka anak akan sering menggunakan gadget. Nah, untuk itu kita harus membicarakan ke anak bahwa gadget itu digunakan untuk membuat tugas, bukan untuk yang lain. Dan kita juga harus menerapkan bahwa ada waktu belajar seperti kehidupan normal. Masih ada waktu belajar. Jadi anak tidak seenaknya sendiri menggunakan waktunya untuk santai-santai. Tetap ada waktu untuk belajar. Yang keempat adalah lebih hati-hati dalam memilih makanan dan minuman. Bicarakan ke anak bahwa makanan dan minuman yang berada di luar rumah kita tidak tahu apakah itu sehat atau tidak. Sebaiknya adalah orang tua menyediakan bekal yang sehat untuk anak-anak. Yang kelima adalah bermain virtual. Kenapa sih? Karena tentunya anak-anak akan bosan setiap hari di rumah. Mungkin jika cuma punya kakak satu, juga dia akan ketemunya dengan hanya satu orang. Sekali-sekali ajaklah anak untuk bermain bersama temannya. Melalui apa? Melalui video call. Anak dapat ngobrol, melepas kangen, dan bermain dengan video call. Tentunya kita sebagai orang tua harus selalu mendampingi. Dan semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar dan informasi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya hanya menyampaikan, mungkin teman-teman tidak sempat membaca berita di media sosial apa itu tentang new normal, dan mungkin video ini bermanfaat buat rekan-rekan semua. Saya mengucapkan terima kasih. Jika diperlukan dapat di-share ke teman-teman yang lain agar informasi yang baik ini dapat berguna bagi semuanya dan kita dapat memahami apa itu new normal. Terima kasih video dari mamanya Ovi. Kita tunggu video-video selanjutnya dan semoga bermanfaat. Terima kasih.